Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian eh, LPPA Tadabburi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk sama-sama menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk sama-sama bertalabul ilmi, sama-sama kita mendalami, sama-sama kita mentadabburi kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan sekedar sebagai manhaj, namun juga mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah uswah kita, di mana beliau adalah teladan kita, dan beliau adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Maka ketika kita ingin menghadirkan kembali apa yang dicapai oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka mau tidak mau kita harus mengkaji apa yang kemudian dahulu diterapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan membahas apa-apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran, dan juga nantinya membahas dalam apa yang ada di dalam sirah nabawiyah. Namun ala kulli hal, bersyukur kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ya untuk bisa sama-sama belajar mendalami apa yang ada di dalam Al-Qur'an di satu kajian ya dengan tema khusus tadabbur ayat-ayat kepemimpinan di dalam Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, di awal sebelum kita membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kepemimpinan, ya maka perlu kita ingatkan di awal ya tentang karakter Al-Quran, di mana Al-Quran punya karakter mengangkat, dan setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ketika Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab ini, yaitu Al-Qur'an, kaum-kaum, dan menjatuhkan kaum-kaum yang lain juga disebabkan ya oleh Al-Qur'an. Nah, maka kita perlu melihat kondisi kita hari ini. Apakah kita termasuk umat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, atau justru kemudian kita belum menjadi umat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an? Karena kalau kemudian kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, pasti kita menjadi pemimpin di muka bumi hari ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan generasi awal Islam ya sebagai pemimpin peradaban di muka bumi ini. Apa panduan mereka? Apa kurikulum mereka? Panduan dan kurikulum mereka adalah Al-Quran. Nah, maka inilah yang perlu untuk kemudian kita telusuri kembali, agar interaksi kita menjadi interaksi yang benar dengan Al-Quran, agar konsep pendidikan kita sesuai dengan konsep pendidikan Al-Quran, sehingga hasilnya pun harusnya sama. Kalau generasi awal Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dan Allah anugerahkan kepemimpinan dunia kepada mereka, maka harusnya hari ini kita pun bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan dunia. Walaupun lagi-lagi kita perlu kemudian mengupayakan yang demikian ya, karena kondisi kaum muslimin hari ini ya jelas ya menunjukkan belum diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian Al-Qur'an kita dia adalah panduan di dalam membangun satu peradaban ya, di mana surat-surat yang pertama diturunkan membahas tentang perbaikan individu, kemudian surat-surat yang berikutnya membahas tentang perbaikan masyarakat, kemudian surat-surat yang terakhir berbicara tentang perbaikan negara. Ya, maka levelnya sampai level negara,
Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun ya negara Islam Madinah. Dan ketika kita mengkaji Al-Quran, maka kita dapati surat. Yang surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Madaniyah. Di awal-awal beliau hijrah ke Madinah sudah Allah turunkan. Kemudian Allah turunkan terus sepanjang fase Madaniyah. Bahkan ayat yang ada di surat ini menjadi ayat yang terakhir diturunkan dari Al-Quran. Nah, surat yang kita maksud ya adalah surat Al-Baqarah. Ya, surat yang kita maksud adalah surat Al-Baqarah, di mana tema besar ya dari surat Al-Baqarah adalah kepemimpinan di muka bumi. Ya, surat Al-Baqarah ya punya tema besar kepemimpinan di muka bumi. Ya, walaupun ketika kita mengkaji tentang ayat-ayat kepemimpinan, ya maka kita akan melompat dari satu surat ke surat yang lain. Ya, karena masing-masing surat punya sentuhan, ya masing-masing surat punya nuansa, dan masing-masing surat punya petunjuk yang itu kemudian ya kan kita dapati ketika kita mengkaji secara khusus ya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah jalankan ya tadabbur secara khusus berkaitan dengan surat-surat Al-Quran, ya mengkaji tema besar, kemudian munasabah, kemudian keistimewaan, kemudian nuansa ciri khas yang ada dalam surat-surat Al-Quran. Dan kita pun alhamdulillah sudah ya menjalankan juga ya untuk bayan Qur'ani, ya kajian tadabbur Al-Quran, di mana ketika kita mengupas ayat-ayat kepemimpinan ini, ya jelas kita juga butuh perangkat bahasa yang kuat agar apa yang tersimpan di balik setiap ayat itu bisa kita pahami dengan benar. Ya sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kalian berakal. Maka kalau kemudian kita tidak punya bekal yang cukup berkaitan dengan bahasa Al-Qur'an, ya maka akan sulit kemudian kita mendapatkan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya di kajian Bayan Qur'ani kita mencoba untuk mempelajari kaidah-kaidah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Sederhana, namun efeknya luar biasa. Nah, maka coba kita akan ya terapkan ya sebagian kaidah itu ketika kita mengkaji tentang ayat-ayat kepemimpinan. Di awal kita akan banyak membahas tentang apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kepemimpinan, ya pemimpin di dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kata khalifah. Ya terkadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kata khalifah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kata imam. Ya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kata malik. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan tentang bagaimana Allah memuliakan satu kaum di atas kaum-kaum yang lain di masanya. Nah, di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memulai kisah pertama yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang dimunculkan pun ya ada pembahasan berkaitan dengan tema kepemimpinan. Dan Allah Subhanahu wa taala gelari manusia pertama. Dan nanti dilanjutkan oleh anak-anak keturunannya ya dengan gelar khalifah, ya dengan gelar khalifah. Nah, bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu Muhammad berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Nah, kalau ini kita kaji, ya kalau ini kemudian kita kaji dengan menggunakan kaidah tadabbur Al-Qur'an. Misalkan ya dengan sangat sederhana, isim dan fiil.
Allah Subhanahu wa taala gunakan kata ja'ilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata ja'ilun. Padahal kalau kita lihat terjemahannya, artinya adalah akan kami jadikan. Ya, akan aku jadikan. Berarti Allah Subhanahu wa taala belum menjadikan, baru akan menjadikan. Tapi kenapa tidak menggunakan fi'il mudhari'? Ya, tapi menggunakan ya bentuk isim. Kemudian fil ardi khalifah. Khalifahnya Allah Subhanahu wa taala gunakan bentuk nakir. Kenapa tidak al khalifah? Menggunakan al. Kenapa khalifah? Ya, tanpa al. Nah, ini juga ada maknanya. Kemudian kenapa tidak ini ja'ilun khalifatan fil ardi? Kenapa fil ardinya didahulukan? Ya, kenapa ada pembahasan takdim, mahaqqut takhir, mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan. Nah, itu beberapa hal yang kemudian bisa kita kaji secara bahasa. Kemudian malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha. Nah, bukti kalau kemudian kata ja'ilun adalah untuk masa yang akan datang. Malaikat mengatakan ataj'alu menggunakan fi'il mudhari'. Apakah engkau menjadikan fiha di dalamnya man yufsidu fiha wa yasfikud dima, seorang yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, jadi perkataan para malaikat menggunakan bentuk fi'il mudhari', nusabbihu. Kemudian wa nuqaddisu. Kemudian untuk pembahasan tentang pujian ditempeli dengan bihamdika. Kemudian ketika membahas tentang mensucikan, lak menggunakan huruf lam. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengingat. Wa id wadhkur, dan ingatlah id ketika qala rabbuka lil malaikah. Rabbmu Muhammad berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Nah, secara umum ya kemudian khalifah ini bisa kita maknai sebagai pemimpin ya di muka bumi. Kemudian ada pembahasan kenapa manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai pemimpin di muka bumi. Kenapa tidak makhluk-makhluk yang lain? Ya, karena secara penciptaan banyak makhluk-makhluk yang secara zahir lebih luar biasa dibandingkan dengan manusia. Ya, maka sebagian ulama kemudian mengkaitkan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan al-amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, maka mereka enggan untuk memikulnya, wa ashfaqna minha, dan mereka takut, ya tidak sanggup menjalankan amanah itu. Wa hamalahal insan, ya maka amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, sangat zalim, jahul, sangat jahil. Nah, ini kata zalum, ya sangat zalim, ini juga nanti menjadi satu kaidah yang kemudian bisa kita dalami. Ya, karena ada kata zalim, ada kata zalam, tapi manusia zalum. Ya, juga jahil, jahul. Ya, sangat zalim, sangat jahil. Nah, nanti banyak penjelasan ulama berkaitan dengan ayat ini. Dan juga banyak penafsiran berkaitan dengan kata al-amanah. Namun, salah satu penafsiran yang menarik, ya ketika menjelaskan tentang al-amanah di sini adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Naufal. Ya, beliau seorang pakar Al-Qur'an, ya juga menulis beberapa kitab yang bertemakan tentang Al-Qur'an, juga termasuk salah satu penulis di kitab tafsir, ya At-Tafsir Al-Manhaji yang ditulis oleh beberapa orang ulama. Nah, beliau memilih yang makna dari al-amanah adalah al-ibadah bil ikhtiyar. Ibadah dengan pilihan sendiri.
Ya karena kalau diartikan dengan al-amanah adalah al-ibadah, maka setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya semuanya beribadah kepada Allah. Langit beribadah kepada Allah, bumi beribadah kepada Allah, gunung-gunung beribadah kepada Allah, matahari beribadah kepada Allah, bulan beribadah kepada Allah. Ya namun semuanya memang diciptakan ya sejak awal dengan setting penciptaan untuk ibadah tanpa ada pilihan. Nah, adapun manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan hurriyatul ikhtiyar, ya kebebasan untuk memilih. Jadi kalau kemudian beribadah yaitu atas pilihannya, dan kalau tidak beribadah itu juga atas pilihannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, dia beriman. Dan barang siapa yang berkehendak untuk kufur, ya maka dia kufur. Jadi manusia punya hurriyatul ikhtiyar, ya punya kemerdekaan untuk memilih. Nah, jadi ibadah yang dijalankan oleh manusia adalah ibadah yang fondasinya adalah ikhtiar. Dan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ikhtiar ada dua. Ya ada dua. Ada manusia dan ada jin. Nah, makanya di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, hanya kenapa kemudian manusia yang dipilih? Padahal dua-duanya punya hurriyatul ikhtiyar. Nah, nanti perangkat yang Allah berikan kepada manusia, nah itu lebih unggul dibandingkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Dan luar biasa memang manusia, makhluk yang kecil ini, ya namun punya potensi menjadi khalifah, ya khalifah di muka bumi. Ya bahkan ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan akan kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaq, ya di alam semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, ya agar nyata bagi mereka kalau Al-Qur'an itu hak, ya kalau Rasul itu hak, ya kalau agama Islam itu hak. Nah, dimulai dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta, kemudian ayat-ayat yang ada dalam diri manusia. Ya ada ayatul afaq, ada ayatul anfus. Seolah kemudian al-afaq itu luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa yaitu ayatul anfus. Ya jadi manusia yang sekecil ini menyimpan rahasia penciptaan yang luar biasa. Ya maka panduannya pun nggak main-main. Ya panduannya pun adalah manhaj yang mukjizat yaitu Al-Qur'an. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang menciptakan manusia. Jadi manusia ini makhluk yang luar biasa. Tapi belum akan sempurna fungsi ya fisik manusia atau kemudian penciptaan manusia kalau tidak mengikuti panduan dari Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini panduannya adalah Al-Qur'an. Ya seolah belum menjadi manusia sepenuhnya kalau belum mempelajari Al-Qur'an. Nah, makanya ketika kita mempelajari Al-Qur'an ini, ya kita akan ya melihat betapa manusia itu adalah makhluk yang luar biasa. Dan nanti berkaitan dengan kecerdasan. Ya jin dan manusia itu jauh. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi dan rasul dari kalangan jin, ya tapi Allah hanya mengutus nabi dan rasul dari kalangan manusia karena syarat seorang nabi dan rasul adalah faton, cerdas. Dan bangsa jin tidak memiliki kecerdasan. Ya mereka hanya ngikut apa yang ada pada manusia. Ya mereka hanya ngikut apa yang ada pada manusia. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih manusia sebagai khalifah di muka bumi? Ya, maka penjelasan dari Syekh Ahmad Naufal, karena manusia punya hurriyatul ikhtiyar, punya kebebasan, punya kemerdekaan untuk memilih dan memutuskan apa yang menjadi pilihan. Dan ini syarat dasar ya seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu tidak punya hurriyah,
tidak punya kemerdekaan untuk mengambil satu kebijakan dan keputusan, maka dia tidak layak sejak awal untuk jadi pemimpin. Makanya pemimpin itu ketika mengambil kebijakan apapun, mengambil keputusan apapun, maka dia hur, ya dia merdeka. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, karena yang punya huriyah itu adalah manusia, bukan makhluk-makhluk yang lain. Ya, bukan makhluk-makhluk yang lain. Nah, makanya nanti standar kepemimpinan tertinggi adalah dia bisa menggabungkan antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan. Ya, kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan. Ya, maka kita dapati nanti di zaman Nabi Muhammad SAW, pemimpin agamanya Nabi SAW. Kemudian pemimpin pemerintahannya Nabi Muhammad SAW. Di zaman uh, Khalifah Abu Bakar, ya juga demikian. Pemimpin agamanya Khalifah Abu Bakar. Pemimpin pemerintahannya Khalifah Abu Bakar. Zaman Khalifah Umar juga demikian. Khalifah Utsman juga demikian. Khalifah Ali juga demikian. Nah, makanya kalau kemudian Al-Quran itu punya karakter mengangkat. Ya, maka kalau kita cari apa sih yang mengangkat dari Al-Quran? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi ada pembahasan iman, ada pembahasan ilmu. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling beriman? Nabi SAW. Yang paling berilmu, Nabi SAW. Zaman Abu Bakar juga demikian. Ya, makanya imannya Abu Bakar itu ketika diletakkan di satu timbangan. Kemudian iman seluruh umat Nabi Muhammad di sisi yang lain lebih berat imannya Abu Bakar. Kemudian ketika diganti dengan imannya Umar di sisi yang lain, ya adalah iman umat Nabi Muhammad SAW, maka yang lebih berat ya adalah imannya Umar. Kemudian siapa yang paling berilmu di zaman Nabi? Yang paling berilmu di zaman Abu Bakar, Abu Bakar. Yang paling berilmu di zaman Umar. Walaupun nanti pembahasan iman itu ada rinciannya, pembahasan ilmu ada rinciannya. Nah, makanya kalau kemudian pemimpin itu tidak punya huriyatul ikhtiar. Ya, tidak punya huriyatul ikhtiar karena dia bukan yang paling beriman. Dia bukan yang paling berilmu. Ya, maka kebijakan-kebijakannya itu hasil bisikan orang lain. Bukan ide orisinil dari dia yang punya kemampuan yang sangat cerdas di dalam memimpin. Ya, namanya dia tidak punya huriyah. Ya, maka ini originalitas keilmuan, ya, sehingga dari kedalaman ilmu itu dia bisa membuat kebijakan-kebijakan dan juga gambaran utuh di dalam uh, memajukan satu pemerintahan yang negara. Nah, ala kulli hal, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi, yang mana manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, ya karena huriyatul ikhtiyar, ya karena kemerdekaan memilih, ya karena kemerdekaan memilih, tidak ada intervensi yang lain, ya tidak ada kemudian disetting-setting oleh yang lain, ya sehingga kemudian yang ada adalah kepura-puraan bukan keaslian ya pribadinya. Ya kalau kemudian sekedar menampilkan pribadinya saja sudah diatur orang lain. Ya bagaimana kemudian ya dia mengatur satu negara, yang ngatur dirinya saja dia nggak bisa, diatur orang lain. Ya bagaimana kemudian mengatur negara. Nah, maka ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi, dan Allah pastikan, karena Allah gunakan kata ja'ilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata ja'il yang itu adalah isim. Ya, maka isim salah satu faedahnya ya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, ketika Allah yang menggunakan itu ya pasti akan terjadi. Dan ini yang kemudian sudah kita ajarkan di beberapa pertemuan yang sebelumnya ya kepada para peserta majelis bayan, ya bayan Quran, ya bayan Quran. Nah, kemudian digunakan kata khalifah. Dan khalifah di sini menggunakan bentuk nakirah. Ya, menggunakan bentuk nakirah. Nah, ja'ilun menggunakan isim kan satu kepastian.
Tapi kenapa khalifahnya itu menggunakan bentuk nakir? Kenapa tidak al-khalifah? Ya, kenapa tidak al-khalifah? Nah, maka dijelaskan yang demikian. Ya, kalau lihat di belakang saya, maka kitab yang paling pojok yang ada di atas itu, ya walaupun atasnya masih ada kitab yang lain, tapi yang terlihat di kamera, ya di Mausu'ah Al-Asma Al-Husna wa atharuha fi istikhlafil insan fil ard. Ya, jadi ensiklopedia Asmaul Husna dan pengaruhnya terhadap istikhlaf manusia di muka bumi. Ya, dijelaskan oleh mu'alif, oleh penulis, karena tidak semua manusia punya kesadaran bahwasanya dirinya adalah makhluk yang Allah berikan kapasitas untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Hanya sebagian orang saja yang punya kesadaran itu. Ya, hanya sebagian orang saja yang punya kesadaran itu. Makanya Allah gunakan bentuk nakiro. Ya, karena tidak semua orang punya kesadaran itu. Walaupun tadi sejak awal Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan kata al-insan ketika digunakan dalam Al-Qur'an, maka maksudnya adalah seluruh manusia tanpa terkecuali. Asal dia anak turun Nabi Adam, maka dia al-insan. Ya, dia manusia. Nah, maka tadi ya kesadaran bahwasanya dirinya adalah makhluk yang luar biasa, ya dirinya adalah makhluk yang punya kemampuan untuk menjadi khalifah dan memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Allah mengatakan ya akan menjadikan khalifah di muka bumi dan itu adalah manusia. Kemudian malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, bukankah menumpahkan darah itu adalah termasuk membuat kerusakan? Ya, kenapa disebut ya oleh para malaikat membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Berarti seolah menumpahkan darah manusia, makhluk yang luar biasa ini adalah kerusakan terbesar di muka bumi. Ya, jadi menumpahkan darah dari manusia, makhluk yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang luar biasa, ya adalah kerusakan yang paling besar di muka bumi. Dan hari ini kita dapati ketika bumi ini tidak dipimpin oleh kaum muslimin, ya maka standar yang digunakan adalah standar terserah mereka. Yang jelas mereka tidak akan pernah adil. Berbeda dengan dengan Islam, ya makanya kenapa Nabi sejak awal itu memperkuat militer. Yang dengan itu Nabi dengan para sahabat menjadi kekuatan nomor satu di muka bumi. Ya, kalau kemudian kita dapati di zaman Nabi yang berkuasa adalah Romawi dan Persia. Ya, awalnya kemudian Persia terus memenangkan peperangan hingga akhirnya kemudian Allah kabarkan di surat Ar-Rum, ya Romawi akan mengalahkan Persia. Dan nantinya di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat tidak pernah berperang melawan Persia karena belum ada singgungan dan secara letak juga jauh dan secara kekuatan Persia sudah menjadi kekuatan nomor dua. Nah, tapi di zaman Nabi SAW dua kali kaum muslimin berperang melawan orang-orang Romawi. Ya, satu Syariah, di mana Nabi tidak ikut peperangan itu. Nabi hanya kirim 3.000 pasukan, ya, yang nanti melawan 200.000 pasukan. Dan hanya 3.000 pasukan itu sanggup merepotkan 200.000 pasukan. Ya, dan sanggup menghadirkan kerugian yang luar biasa dari 200.000 pasukan. Ya, walaupun nanti oleh Khalid bin Walid ya ditarik kembali di Sariyatul Mu'tah. Kemudian nanti yang kedua adalah langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW di Ghazwatul Tabuk. Ya, di mana Nabi memimpin 30.000 pasukan yang pergi ke Tabuk untuk menghadapi Romawi. Ya, maka disebut Ghazwa karena yang memimpin adalah Nabi dan Romawi tidak berani datang ke Tabuk. Ya, kemenangan tanpa perlu peperangan. Ya, kenapa? Romawi berpikir, ya lawan 3.000 pasukan tanpa kehadiran Nabi, mereka kesulitan. Maka bagaimana kemudian mereka dengan ya 30.000 pasukan yang langsung di bawah pimpinan Nabi. Nah, maka Romawi tidak berani datang. Nah, makanya kalau ditanya di masa siapa kekuatan Islam itu menjadi kekuatan nomor satu di dunia, di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, karena dengan itu
ya bumi ini akan ya bisa terjaga karena keadilan Islam. Tapi kalau bukan Islam yang menjadi kekuatan nomor satu, yang ada adalah hari ini lihat ya bagaimana begitu mudahnya darah manusia ditumpahkan. Ya tidak kemudian menjadikan ya mereka merasa yang demikian adalah satu kejahatan yang besar. Nah, maka kenapa kemudian Islam itu harus menjadi pemimpin di muka bumi? Dan ini bagian dari ikhtiar kita, ya kita mentadabburi ayat-ayat kepemimpinan yang ada dalam Al-Qur'an agar ya kita bisa sampai menuju ke sana. Umat Islam harus bangkit. Ya, umat Islam harus menjadi pemimpin dunia. Dan bayangkan ya semangat para sahabat, ya semangat para sahabat. Ya kemudian generasi-generasi setelahnya ya untuk kemudian menyebarkan Islam. Ya karena Islam itu aturan Allah. Dan bahkan nanti dikatakan siapapun yang menerapkan Al-Qur'an, beriman atau tidak beriman, maka dia akan mendapatkan manfaatnya di dunia. Tapi kalau kemudian ingin mendapatkan manfaatnya di akhirat, nah itu syaratnya hanya mereka yang beriman. Tapi bayangkan, bahkan orang yang tidak beriman, asal menerapkan aturan Allah, ya menerapkan Al-Quran, mereka mendapatkan manfaat di dunia. Ya kenapa? Karena begitu sayangnya Allah kepada manusia. Ya sampai Allah itu rela untuk tidak disembah oleh seluruh manusia. Ya makanya kuatnya militer Islam itu kan tidak memaksa setiap orang yang dikalahkan untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Ya tidak ada paksaan ya dalam urusan agama, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka yang tidak mau masuk Islam harus tunduk di bawah aturan Islam. Karena mereka baru akan merasakan kenikmatan hidup kalau berada di bawah aturan Islam. Nah, kalau kemudian mereka tidak mau, nah ini baru kemudian diperangi. Tapi hakikat diperanginya itu bukan karena kebencian, ya, tapi karena kemudian ada manusia itu yang diajak untuk kebahagiaan dia, itu dia nggak mau. Nah, perangnya Islam itu ngajak orang-orang yang nggak mungkin bahagia kalau hidup tidak dengan aturan Allah, agar mereka mau hidup ya di bawah aturan Allah. Nah, sehingga ya di sini malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan kita dapati hari ini ya orang-orang Yahudi bagaimana kemudian ya dengan mudah menumpahkan ya darah orang-orang beriman. Ya dan apa yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada malaikat terjadi hari ini. Nah, apakah kemudian kita hanya diam saja? Apa yang kemudian bisa kita upayakan? Nah, ini kita akan kaji. Nah, kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa kok bukan kami ya Allah yang jadi khalifah? Kan kami itu bertasbih ya dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, sehingga pertanyaan malaikat ini ya bukan kemudian pertanyaan yang menentang keputusan Allah, bukan, tapi lebih kepada pertanyaan yang malaikat ingin mendapatkan penjelasan dari yang demikian, dan itu pun nanti manfaatnya untuk kita. Nah, maka Allah kemudian menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Dan kami ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kata 'allama nanti akan kita kaji di kajian bayan Qur'ani di kaidah fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Wa 'allama. Ya, nanti kata alima dia mujarrad. Ketika mendapatkan tambahan huruf ya menjadi rubai bisa a'lama, bisa 'allama. Tapi kalau kita bicara ilmu nggak ada kemudian wazannya af'ala. Ya, yang ada fa'ala, dan itu punya maksud, punya makna yang sangat dalam. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kalau kemudian kita tidak memahami ini, kadang kita itu bahkan melihat para nabi. Ya seolah-olah kemudian para nabi itu langsung Allah berikan ilmu. Nah, ada yang kemudian ilmunya itu berproses. Bahkan Nabi Sulaiman ketika mengatakan wa ulimna mantiqat thair, dan kami diajarkan ilmu tentang bahasa burung. Ulimna ya dari kata alama, ulimna. Nah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya kemudian ditanyakan kepada para malaikat, faqala ambiuni. Nah, kata amba'a, nanti ada nabba'a, ada amba'a, itu beda. Jadi di sini pakai ambiuni secara makna terjemahan, ya kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku.
bi asma'i haula, ya dengan nama-nama mereka itu, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, perkataan malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, dan engkau adalah al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada mereka tentang nama-nama benda-benda itu. Ya, dan menggunakan kata him, qaudati haula. Jadi kira-kira yang diketahui Adam itu apa? Ya, ala kulli hal. Nah itu. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Adam mengabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama mereka itu, qala qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang gaib, yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dan ini kalau kemudian kita hitung, ya akar kata ilmu, ya maka kita akan dapati di ayat yang ke-30. Qala inni a'lamu mala ta'lamun. Ada dua. Wa 'allama, ayat yang ke-31. Adama al-asma'a. Ya, ada satu di situ. Kemudian di ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illama 'allamtana innaka antal alim. Ya, ada tiga, berarti ada 6. Qala ya Adam ambium bi asma'ihim, dan seterusnya. Kemudian alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ada 8 akar kata ilmu. Dan kalau kemudian kita lihat ayat yang ke-29, Allah pun menutup ya dengan ilmu juga. Alim, ya Allah itu alim. Berarti 9. Kalau kemudian kita mengambil dari ayat yang ke-29. Tapi kalau yang dari 30 saja, yaitu pembahasan tentang ilmu. Dan kalau kemudian tadi iman, ya iman. Iman itu kan ini konsep besar nanti kalau dijabarkan. Ya, iman ada rukun iman. Ya, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antuk minabil qadari khairi wa syarihi. Ya, hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Dan menarik nanti bicara tentang takdir. Wa antu'mina, diulang lagi, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nah, itu rukun iman. Kemudian nanti cabang iman, ya dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Ya, nanti riwayat yang lain mengatakan al-iman bid'un wa situna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi, wa afdaluha, yang paling utama, al-kalimah la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq. Imatatul adza anit thariq, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari tengah jalan. Nah, maka cabang iman ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Nah, dipadatkan ada rukun iman 6. Dipadatkan kembali. Ya, nanti ada 2, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, kemudian iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir kalau dipadatkan kembali, ya iman kepada Allah. Maka nanti kualitasnya akan beda. Ya, seorang yang kemudian ketika menghadirkan mahabbah, roja, dan khauf, itu sampai ke level keimanan yang paling dalam. Iman kepada Allah dengan mereka yang rojaknya itu baru surga, khaufnya itu baru neraka. Beda levelnya. Nah, maka iman yang paling utama iman kepada Allah. Kemudian ilmu pun demikian. Nanti ada ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Dan kalau kemudian ayat yang tadi kita bacakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum,
Walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Abdullah bin Mas'ud berhenti. Jadi di antara sekian manusia yang beriman ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari yang beriman itu, walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Karena kadar keimanan seseorang sebanding dengan kadar keilmuan seseorang. Ya, makanya ilmu yang paling utama ilmu tentang Allah. Nah, ini diajarkan oleh Nabi di fase Makkiyah. Kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ini diajarkan Nabi di fase Madaniyah. Kemudian nanti ilmu tentang ciptaan Allah. Ini tingkatan ilmu yang ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah. Di mana yang paling utama dari ilmu tentang ciptaan Allah itu ilmu tentang manusia. Ya, kemudian baru makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau kemudian kita ditanya, ya malaikat itu punya nggak ilmu tentang Allah? Punya. Itu buktinya dia mengatakan, innaka antal alimul hakim. Ya, malaikat punya ilmu tentang Allah. Nabi Adam ya punya juga. Kemudian malaikat punya nggak ilmu tentang perintah dan larangan Allah? Ya, maka malaikat punya. Makanya di surat At-Tahrim nanti dikatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, baru kemudian yang ketiga, ya apakah malaikat punya ilmu tentang ciptaan Allah? Nah, mereka tidak diciptakan untuk itu. Nah, makanya malaikat ibadahnya luar biasa tadi. Lihat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, menggunakan fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' tadi berfaedah pada sesuatu yang terus menerus. Ya, pada sesuatu yang bersifat terus menerus. Seolah malaikat bertanya kepada Allah, kok bukan kita ya Allah yang jadi khalifah? Kan kita mengenalmu, punya ilmu tentang kau. Yang dengan itu kita semangat beribadah kepadamu. Nah, tapi tadi Allah tidak berikan level ilmu yang ketiga kepada malaikat. Nah, makanya ketika manusia tadi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ibadah itu dimensinya sangat luas. Ya, dan standar minimal ya tadi ibadah yang sifatnya individual. Tapi kemudian disebutkan di Al-Qur'an tentang uh, tujuan yang lain. Dari penciptaan manusia adalah imaratul ard, memakmurkan bumi. Seolah makmurkan bumi itu adalah level atau kemudian skala yang terbesar yang bisa diupayakan ya oleh manusia. Dan nanti semakin manusia itu mengenal Allah, ngurus satu bumi itu terlihat kecil. Ya, makanya iman kepada Allah, ilmu tentang Allah ini kalau dipelajari sangat dalam. Dan itu yang nanti membentuk kualitas kaum muslimin. Makanya sahabat itu jumlahnya nggak banyak, tetapi level imannya luar biasa. Ya, sehingga karakternya pun luar biasa. Dan ini yang hilang dari generasi muslimin hari ini. Ya, hilang yang demikian dari generasi muslimin hari ini. Baik, sehingga malaikat tadi, kenapa nggak kita? Nggak, karena tadi ada level ilmu yang ketiga. Nah, berarti untuk jadi khalifah itu syaratnya 3 level ilmu ini. Ya, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Dan untuk menguasai dunia ini yang dibutuhkan adalah ilmu tentang ciptaan Allah ini. Ya, makanya kenapa hari ini Barat menguasai dunia ini, karena mereka menguasai ilmu tentang ciptaan Allah ini. Makanya dikatakan al-ilmu bi khalqillah aslun li salahid dunia. Ilmu tentang ciptaan Allah itu adalah asal, adalah dasar, adalah pondasi untuk kemaslahatan duniawi. Maka Barat yang kemudian berkuasa hari. Tapi kemudian dikatakan al-ilmu bi awamirillah wa nawahihi aslun li salahil akhirah, adalah dasar, adalah asal, adalah pondasi untuk kemaslahatan akhirat. Ya, untuk kemaslahatan akhirat. Nah, maka kalau kemudian Barat itu hanya punya ilmu di ujung saja, tapi itu memang kunci untuk menguasai dunia. Nah, umat Islam hari ini, ada yang kemudian lihat Barat ketika mengkaji ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, mereka semakin jauh dari agamanya.
Ya maka jangan sampai kemudian umat Islam seperti barat. Ya cukup kita belajar tentang ilmu tentang perintah Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintahnya. Dan kalau kemudian sampai disimpulkan seperti itu, tandanya dia belum mengenal Allah, ya tandanya dia belum paham tentang perintah dan larangan Allah. Nah ini model kaum muslimin begini sekarang. Ada yang lain. Ya kalau kemudian kita belajar Islam semakin terbelakang, maka kita tinggalkan Islam, kita ikut di barat. Nah dua-duanya sekuler. Yang belajar ilmu umum saja tanpa memberikan pondasi yang sangat kuat, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang perintah dan larangan Allah itu sekuler. Yang mencukupkan ilmu tentang Allah dan ilmu tentang perintah dan larangan Allah, yaitu juga begitu. Walaupun nanti kita tahu ilmu tentang ciptaan Allah itu hukumnya fardu kifayah, tapi tetap harus ada yang ngambil. Ya, harus ada yang ngambil. Nah, makanya kalau orang itu sekedar mencukupkan, sudah cukup tingkatan ilmu satu, ilmu dua. Lah kalau Anda itu turunan malaikat nggak apa-apa. Lah Anda turunan Nabi Adam yang Allah amanahkan bumi ini ya kepada manusia. Ya maka mau tidak mau harus tiga level ilmu itu. Nah makanya nanti berkaitan dengan menghadirkan pemimpin. Ya generasi pemimpin ya tiga hal ini yang kemudian ya perlu disiapkan. Karena itu menjadi standar dasar khalifah. Ya standar dasar khalifah. Nah sehingga malaikat yang kemudian bertanya kepada Allah, kok tahu malaikat? Ya kok tahu malaikat? Ya bahwasanya manusia itu nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya nanti ada yang mengatakan, oh malaikat itu karena tadi melihat fisik manusia dan karakter fisik manusia itu nantinya akan begitu. Tapi itu di tingkatan ilmu itu bukan 100%. Makanya nanti ada ilmu atau yakin itu kebenarannya 100%. Ada dhann yaitu 51 sampai 99 tingkat kebenarannya. Ada syak 50%. Ada wahm. Ya wahm itu 1 sampai 49%. Ada jahal itu 0. Kalau kemudian pengetahuannya tidak sesuai fakta itu jahal murakkab. Ya bodoh kuadrat. Dan iblis ketika mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Yang kau ciptakan Adam dari tanah. Dan Nabi Adam pun nanti fasenya banyak. Ada turab, ada tin. Ya turab itu tanah. Kalau tin, tanah campur air. Lah iblis itu membandingkan dirinya dengan Nabi Adam. Dari unsur penciptaan tanah saja belum tentu menang. Apalagi kemudian ditambah tanah dan air. Di mana kehidupan itu tadi yang membutuhkan air. Ya membutuhkan air. Nah ini jahil murakkab iblis itu. Nah ala kulihal ada yang kemudian mengatakan begitu. Ada yang mengatakan uh, melihat dari makhluk-makhluk sebelumnya, yaitu bangsa jin yang buat kerusakan. Tetap mau dua itu masih belum level 100% ilmu atau kemudian yakin. Tapi yang benar adalah Allah menyampaikan kepada malaikat. Ya nanti akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ya khalifah yang nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi di samping keistimewaannya itu ada karakter yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Makanya malaikat heran, kok karakternya khalifah seperti itu? Makanya malaikat bertanya. Nah, yang demikian dalilnya apa? Malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtan. Kami nggak punya ilmu ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Lah ketika malaikat tahu tentang manusia yang nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya berarti malaikat diberitahu oleh Allah. Jadi yang demikian banyak di Al-Quran. Contohnya begini. Ketika nanti di ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis apa wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ya maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan menyombongkan diri dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Nah, apakah iblis itu tergolong malaikat? Sehingga ketika Allah perintahkan, kemudian dia tidak mau sujud, ya kemudian dia dicap sebagai pembangkang, ya kafir. Atau iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi yang Allah perintahkan kan malaikat. Nah, perintah untuk iblis tadi ada di surat Al-A'raf
yang tadi yang saya sebutkan. Ya, sebelum iblis mengatakan ana khairun min khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu Allah bertanya pada iblis. Qala ma mana'aka la tasjuda idza amartu. Apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan? Ya kamu untuk sujud. Nah, berarti ada perintah Allah untuk iblis. Nah, itu ada di surat Al-A'raf. Al-A'raf itu Makkiyah, Al-Baqarah itu Madaniyah. Nah, sesuatu yang sudah tersampaikan di Makkiyah tidak perlu diulang di Madaniyah. Ya sama nanti ketika di Al-A'raf itu, gimana Nabi Musa ketika menghadap kepada Allah. Awalnya 30 malam. Disempurnakan ya menjadi 40 malam. Tambah 10 malam lagi. Di Al-Baqarah langsung arba'ina laila, 40 malam. Nggak perlu dirinci. Nah, sama ya di Al-Baqarah ini. Ya seolah kemudian Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian. Ya sujudlah kalian kepada Adam, dan kami katakan kepada iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat sujud, dan iblis tidak sujud. Dia enggan, kemudian menyombongkan diri, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Tapi untuk iblis tidak Allah sebutkan lagi. Ya, tidak Allah sebutkan lagi di surat Al-Baqarah, karena sudah tersampaikan di surat Al-Araf. Nah, jadi Al-Quran itu ya sangat ringkas. Makanya ada yang mengatakan i'jaz itu ijazul ijaz. Ringkasnya ringkas. Makanya kalau nanti ada pengulangan di Al-Quran, ya maka jangan langsung kemudian, oh ini hanya penegas. Enggak, lebih dari itu. Makanya ada kaidah la tikror fil Qur'anil Karim. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Yang bisa diringkas saja itu diringkas oleh Al-Quran. Masa iya kemudian Al-Quran sekedar ngulang-ngulang? Ya sekedar ngulang-ngulang. Nah itu nanti kita membutuhkan perangkat bahasa yang kuat untuk bisa menangkap informasi-informasi yang demikian. Baik, ya jadi Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Ya Allah menyebut Nabi Adam sebagai khalifah. Ya sebagai khalifah yang nanti dilanjutkan oleh anak keturunannya, dan sentuhan kata khalifah itu adalah ya khlufu ba'dhum ba'dha. Kata khalif itu belakang. Ya khlufu ba'dhum ba'dha akan digantikan oleh generasi yang belakang-belakangnya. Ya makanya dari Nabi Adam terus sampai kita. Nah, itu khalifah. Nah, makanya kenapa digunakan untuk Nabi Adam itu kata khalifah? Ya karena sentuhannya Nabi Adam adalah manusia pertama yang nanti akan diikuti oleh anak-anak keturunannya. Tapi tadi pahami ya, tanda dasar seorang pemimpin, seorang khalifah itu seperti apa? Itu ada di dalam diri setiap manusia, tapi sadar atau tidak manusianya. Ya sadar atau tidak. Dan untuk memanusiakan manusia dengan sebenar-benarnya tadi panduannya Al-Quran. Ya, dan dari Al-Quran tadi itu ada pembahasan iman, ada pembahasan ilmu. Maka seorang itu ketika fondasi imannya benar, fondasi ilmunya benar, akan menjadi manusia yang luar biasa. Dan itu ada di para sahabat. Ya, generasi pemimpin mereka itu diangkat dengan Al-Quran yang itu hilang dari kita. Ya, makanya ilmu tentang Allah itu nanti panjang penjabarannya. Oh, Nabi membutuhkan waktu yang sangat panjang mengajarkan itu kepada para sahabat. Ya, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah juga demikian. Ya, ilmu tentang ciptaan Allah ini, nah ini menjadi ilmu yang tadi asalun lisalahi dunia, ya menjadi pondasi untuk kemaslahatan dunia. Dan Al-Quran mengandung itu semua. Al-Quran mengandung itu semua. Makanya dikatakan tafsilan likulli syai'. Ya rincian dari segala sesuatu. Tapi untuk ilmu tentang ciptaan Allah ini, yang akan dibuka sesuai dengan kebutuhan zamannya. Di zaman Nabi saat itu, Allah bukakan itu. Dan dengan ilmu yang Allah bukakan, cukup menjadikan para sahabat menjadi pemimpin di masanya. Di masa setelahnya Allah bukakan lagi. Cukup bagi generasi itu menjadi pemimpin di masanya. Tapi kenapa di masa kita tidak Allah bukakan? Lah ada proses keilmuan yang tidak sama tadi itu. Ya urutannya tidak sama, lompat-lompat. Ya kemudian batasnya juga tadi. Kita cukup ilmu ini saja, nggak usah ilmu ini. Nah itu sudah salah. Ya sudah salah. Nah makanya ketika kita kemudian bicara tentang kepemimpinan, ya maka kita harus memahami tentang standar dasar tadi seorang pemimpin yang dia punya huriyatul ikhtiyar. Ya punya huriyah, kemerdekaan untuk memilih. Ya berarti dia memang harus punya keilmuan yang cukup, ya yang sangat kuat, ya sehingga ketika kemudian dia jadi pemimpin, seandainya dia mendengar nasihat dari yang lain, dia terima sebagai satu nasihat. Tapi dia yang punya itu, dia yang paling beriman, dia yang paling berilmu.
Nah itu mau tidak mau harus demikian. Ya maka mungkin kalau kita lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah Nabawiyah misalkan, ya cara Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu dengan beberapa cara. Ya makanya kayak tema perang saja, tema militer tadi. Nanti perang dengan kafir Quraisy, ya yang menggunakan metode al-karu wal-far, maju-maju mundur-mundur, diajarkan oleh Nabi bagaimana cara mengalahkan mereka. Berperang melawan Yahudi, yang mereka itu perangnya bersembunyi di balik benteng-benteng, diajari oleh Nabi bagaimana mengalahkan mereka. Berperang melawan Romawi, yang menjadi kekuatan nomor satu saat itu, yang dianggap paling canggih persenjataannya, diajari oleh Nabi bagaimana yang mengalahkan mereka. Ya jadi ya makanya nanti ketika kita akan bahas kepemimpinan ini, nanti ada beberapa ayat yang lain. Ya ini baru satu pembahasan yaitu tentang Nabi Adam alaihissalam, pemimpin pertama di muka bumi. Nah nanti untuk Nabi Ibrahim digunakan imam. Nah itu ada rahasianya juga. Ya karena Nabi Ibrahim itu ketika nanti Allah jadikan imam, dia tidak hanya meminta untuk dirinya, tapi bertanya apakah anak-anakku kalau min dzurriyyati. Nah nanti kemudian ada Bani Israel. Kemudian ada pembahasan tentang Tolut. Kemudian di Al-Baqarah itu ada raja yang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Nah di pembahasan Tolut itu, nanti Allah munculkan Daud. Ya Allah munculkan Daud. Tapi nanti di Al-Quran ada satu surat yang kemudian temanya ilmu dan peradaban. Di situ kemudian dibahas panjang lebar dari Daud ke Sulaiman. Ya dari Daud ke Sulaiman. Ya dan termasuk nanti pembahasan siapa yang memindahkan singgasana Ratu Saba itu. Apakah Nabi Sulaiman sendiri atau yang lain? Yang lain itu apakah jin atau manusia? Walaupun nanti ya saya lebih cenderung ya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan yang memindahkan itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Ya di kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dikatakan yang demikian. Kemudian di kitab Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi juga demikian. Kemudian di kitab Tafsirul Quran bil Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Khatib juga demikian. Juga pendapat beberapa ulama yang mengatakan itu Nabi Sulaiman. Yang makanya tadi syarat pemimpin itu dia paling kuat di situ, paling kuat imannya, paling kuat ilmunya. Ya paling kuat imannya, paling kuat ilmunya. Ya walaupun tadi ada fase, ada proses untuk sampai ke arah sana. Ya namun ya karena waktu kita hanya sampai jam 9 dan ini sudah jam 9 lewat 12. Ya jadi minimal di awal ini. Ya mungkin nanti di kesempatan yang lain akan kita lanjutkan ya tentang tadabbur ayat-ayat kepemimpinan. Dan ini pun kisah tentang Nabi Adam kalau kita dalami bahkan menggunakan pendekatan kata per kata. Kenapa ini menggunakan isim? Ini menggunakan fi'il. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Kemudian kenapa ini ma'rifah, ini nakiro. Kemudian kenapa ini huruf jarnya bi, ini li. Kemudian yang lain-lain begini. Ini kenapa mujarad, ini kenapa mazid. Kenapa ini sifat musyabahanya wazannya ini. Ya kenapa sighah balaghahnya wazannya ini. Nah itu juga menjadi kunci untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya termasuk berkaitan dengan ya ayat-ayat kepemimpinan ini. Tapi di awal tadi perlu kita pahami untuk Nabi Adam khalifah. Ya untuk Nabi Adam khalifah. Kemudian yang Nabi Ibrahim imam. Nah, imam ini nanti ya menjadi pembahasan yang kalau musuh abadi kita itu nanti Bani Israel, Yahudi. Ya, ada surat namanya Bani Israel yang nama lainnya adalah Al-Isra. Kemudian ya di kitab ini ya Jawahir Ad-Durar fi ilmi muqaranati suwar dikatakan surat Al-Isra itu saudaranya surat Al-Furqan. Dan di surat Al-Furqan itu ada pembahasan tentang ibadur rahman. Di surat Al-Isra ketika Bani Israel buat kerusakan, Allah mengatakan ba'athna 'alaikum ibadan lana, ibadan lana. Di Al-Furqan dikatakan wa ibadur rahman. Maka kalau kita tadabburi ya tentang karakter ibadur rahman ini generasi yang kita butuhkan hari ini. Dan itu kemudian kalau dikaji ya sangat luar biasa menjadi kurikulum, menjadi konsep pendidikan hari ini yang ujungnya itu adalah ditutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, imam.
Nabi Ibrahim dikatakan imam. Nah ini imam. Ya makanya kita butuh kemudian tadi lompat dari satu surat ke surat yang lain. Ya dengan mengkaji dari masing-masing pembahasan yang ada di surat itu agar punya pemahaman yang utuh, yang ujungnya adalah imam. Ya karena di depan kita, ya di depan kita nanti akan hadir masa di mana Islam akan bangkit kembali, dan generasinya itu generasi imam. Ya generasinya itu adalah generasi imam. Ya sehingga tadi pemimpinnya itu adalah pemimpin yang menggabungkan kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan. Berarti ilmu-ilmu dunia dia kuasai. Maka hari ini kalau kemudian pendidikan itu hanya belajar ilmu umum saja, ilmu dunia saja, bukan karakter imam. Atau kemudian cukup belajar ilmu syar'i saja, ya belum jadi imam. Dan bukan sampai di situ. Jadi makanya Nabi Adam itu 3 lapis ilmu itu. Kita bukan malaikat yang cukup 2, kita 3. Makanya asal kemudian manusia itu mencukupkan 2. Ya beda ya. Kemudian orang itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Tapi dia sanggupnya baru sampai itu. Tapi dia ingin lebih. Tapi baru Allah takdirkan sampai itu sudah. Tapi kalau sejak awal enggak, saya enggak mau belajar ilmu itu. Nah itu berarti penolakan. Ya berarti penolakan. Nah ini yang masalah. Nah kalau kemudian orang itu belajar iman, tapi cara berpikirnya masih begitu, itu masih masalah imannya. Karena kalau dia beriman, dia tahu tujuan Allah menciptakan manusia. Dia tahu amanah yang Allah bebankan kepada manusia. Ya, dan itu yang menjadikan mereka tergerak untuk terus belajar. Nah, makanya para sahabat itu ya sangat kuat semangat belajarnya. Ya, makanya nanti pembahasan tentang ilmu. Tadi kan ini ilmu. Wahyu yang pertama, Al-Alaq 1-5 juga ilmu. Ya, dan 3 kata ilmu terulang. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ya, 3. Kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya ada iqra. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 2 kali iqra, 1 kali qalam. Ya 2 kali membaca, 1 kali menulis. Ini 3 wasilah untuk ilmu. Ya jadi ya lagi-lagi nanti ilmu. Makanya ada kondisi ideal di mana seperti Nabi di dalam membangun peradaban dari awal kayak gimana caranya. Tapi nanti di surat Al-Baqarah kita akan diajari oleh Allah bagaimana menghadirkan kepemimpinan di tengah masyarakat yang rusak. Prosesnya seperti apa? Yang karena Bani Israel pernah Allah angkat tapi rusak mereka. Nah makanya nanti ada pembahasan Taulut. Ya Taulut ini fase naiknya satu kaum ya untuk kemudian mulai naik kembali. Yang nanti kemudian lanjutan dari situ kan ada Daud. Daud nanti dibahas di beberapa surat, ya termasuk nanti lebih detail dari Daud kemudian ke Sulaiman itu di surat An-Naml. Nah tapi insya Allah yang demikian, ya mungkin kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi minimal dari pelajaran untuk malam hari ini, yang layak untuk kemudian jadi pemimpin. Ini standar paling minimal. Ya kita belum bicara lebih detail. Standar paling minimal adalah dia punya huriyatul ikhtiyar. Ya huriyatul ikhtiyar. Dia punya kemerdekaan untuk memilih. Ya dalam artian dia bukan diintervensi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan kemudian tidak punya ide dan gagasan dijejali oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak punya jati diri sehingga kemudian ya dia perlu memframing satu jati diri yang baru, tidak tampil original. Nah itu berarti dia tidak punya huriyah. Lah dia terhadap dirinya saja nggak bisa menentukan ya ikhtiar dia bagaimana kemudian ya memimpin satu negara. Nah makanya minimal tadi ya itu yang menjadi standar dasar huriyatul ikhtiyar. Ya huriyatul ikhtiyar. Baik, ya demikian di kesempatan malam hari ini ya pembahasan tentang tadabbur ayat-ayat kepemimpinan dan lebih spesifik tadabbur ya pemimpin pertama di muka bumi yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun nanti ayat-ayat kepemimpinan yang lain ya semoga Allah berikan kesempatan untuk kita kaji di waktu-waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi Masya Allah ya, luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Ali pada malam hari ini. Saya ingin
eh, ingin lebih jelas lagi tadi terkait Iya, dengan pembahasan ilmu tadi Ustadz ya. Kan mm-mm, generasi imam itu adalah yang harus memadukan antara kepemimpin apa namanya sebagai ulama dan umaro ya dalam satu kepribadian ya. betul. Nah, Mm-mm, nah tadi kan ada tiga ilmu tadi ya Ustadz ya. Nah, mm-mm, ketika dia hanya memilih yang sekarang terjadi, katakanlah di Barat itu hanya mengedepankan ya, mengedepankan ilmu yang terakhir tadi yang tentang dunia. mm-mm, Kemudian yang hanya dua saja, misalnya umat Islam ini kan sekarang lebih cenderung yang dua ini ya Ustadz ya. Jadi betul, seolah-olah betul. meninggalkan dunia. Tadi Ustadz mengatakan itu dua-duanya adalah apa Sekuler, liberal, sekuler ya. sekuler, Nah, itu sekuler ya. kanan, sekuler kiri. Maksudnya tidak seimbang gitu ya Ustadz ya. Ya, maksudnya ya sekuler kan Iya, sekuler. tidak Mohon tidak dijelaskan Ustaz. sempurna sebagai manusia, tidak sempurna sebagai manusia. Karena Nabi Adam tadi, ya level keilmuannya 3, dan itu syarat Mhm. kemudian menjadi khalifah di muka bumi. Kalau kemudian kita anak turun Nabi Adam, ya tidak kemudian menargetkan 3 itu. Ya perkara nanti kan prosesnya misalkan ilmu pertama, ilmu kedua, belum tentu Allah berikan kesempatan ilmu ketiga misalkan. Nah itu kan wakilnya. Tapi kemudian semangat belajarnya di awal, apakah kemudian ada sampai ke ya 3 level itu. Jadi kalau kemudian hari ini kondisi kaum muslimin ada yang sudah capek dengan kondisi Islam yang terbelakang, sudah kita ikut barat saja. Nah ini model sekuler yang anti agama ya dengan mempelajari ilmu umum ala barat. Ada yang kemudian tuh lihat orang belajar ilmu umum anti agama. Sudah kita belajar ilmu agama saja, nggak usah belajar ilmu umum atau ilmu dunia. Ya padahal kan tidak demikian. Syarat tadi menjadi pemimpin di muka bumi ya tiga-tiganya itu. Nah begitu, itu penjelasan sekuler kanan dan sekuler kiri. Ya baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani. Baik, terima kasih admin. Barakallahu fikum, Ustadzuna, Ustadz Ali. Bertanya ini Ustadz, kita kan di zaman keemasan kita yang Masya Allah tadi juga Ustadz sudah jelaskan, kita sudah lengkap ya Ustadz ya, satu paket antara ahli ilmu dan pemimpin. Namun sekarang wakilnya nggak gitu ya Ustadz ya. Dan kayaknya juga seingat saya dalam perjalanan peradaban kita ada semacam pemisahan juga tuh. Ada tapi juga diperbantukan ulama gitu. Nah, maksud saya untuk apa bahasanya? Untuk menerapkan keidealan tadi itu saya Iya. itu dengan wakil seperti ini Ah, langkahnya seperti apa Ustaz? Karena iya. Ya wakilnya kita hari ini realitanya tuh kita dipisah antara pemimpin yang Iya. sekarang dengan kesolehan para ulama. Baik. Baik. Ya, kalau kita kembali ya ke kabar yang sudah disampaikan oleh Nabi, bahwasanya umat Islam ini akan melewati 5 fase. An-nubuwah, al-khilafah ala minhajin nubuwah, mulkan adhan, mulkan jabriyah, kemudian yang kelima ini. Nah, ini yang kita nantikan, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Dan Nabi samakan untuk level yang kelima dengan level yang kedua. Ya, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti potret yang kemudian harus kita hadirkan adalah seperti para khulafa ur-rasyidin. Ya, bayangkan ya, kalau dari fase nubuwah melahirkan khulafa ur-rasyidin, kan luar biasa. Ya, ini Nabi yang langsung didik mereka. Lah kita dari mulkan jabriyah, fase yang paling jatuh, harus menghadirkan al-khilafah ala minhajin nubuwah. Berapa lama proses yang harus kita siapkan? Ya cuman ya tadi, jalannya ya jalan ya yang ditempuh oleh generasi awal yaitu cara pendidikan Nabi. Nah, makanya ya kalau Nabi sudah mengabarkan akan hadir fase itu, maka kita yakin akan ada pemimpin yang dia standarnya itu khalifah, pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Nah, kalau belum sampai di level itu, makanya kalau setelah Khulafa Ur-Rasyidin itu kan masuknya ke kerajaan. Ya, sahabat masih ada, tapi bukan yang paling utama, yang menjadi pemimpin. Makanya akhirnya ketika dibahas tentang ulil amri, ya ulil amri ini ulama atau umaro. Kalau generasi awal ya ulama dan umaro itu loh.
karena satu paket, ya, tidak dipisahkan. Nah, sehingga nanti kalau kemudian yang demikian itu bahasanya ada di bahasan Tolut, ya. Makanya tadi Tolut itu merangkak kembali, membangun kembali Bani Israel yang rusak, ya, pasca fase Nabi Musa. Yang di masa Tolut itu kan ada nabi, ya, berarti pemimpin agamanya nabi. Tolut itu hanya pemimpin pemerintahan, ya. Nah, dari Tolut itu nanti grafiknya naik ke Daud. Nah, Daud itu nabi dan raja, ya, menggabungkan keduanya. Nabi Sulaiman juga demikian. Nah, makanya kenapa pembahasan Tolut itu nanti ya, bahasanya di-spill sedikit pembahasan Daud dan dimunculkan, ya, wa qatala Dawudu Jalut. Tapi pembahasan Daud itu nanti ada di surat yang lain. Ya, nanti di surat Saba itu lebih kepada konsep keimanannya, nanti melahirkan kesyukuran. Ini nanti konsep, ya, orang kalau belajar imannya benar, nanti ada tolak ukurnya. Ya, kemudian nanti kalau ilmu dan peradabannya dimunculkan di surat An-Naml. Ya, maka kita di kajian tadabbur surat-surat Al-Qur'an, ya, insya Allah besok kita kaji surat Al-Furqan, ya, kemudian pertemuan berikutnya, ya, kita kaji Asy-Syu'ara, kemudian pertemuan berikutnya, nah, itu An-Naml, ya, coba nanti akan, ya, kita buka sedikit di situ. Nah, sehingga hari ini minimal kondisi kita itu seperti Bani Israel yang ada di masa Tolut. Ya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bahas. Tapi cari pemimpin yang hari ini, ya, pemimpin hari ini itu kualitasnya, ya, seperti Tolut lah. Dia bukan pemimpin tertinggi dalam agama karena masih ada nabi, tapi dia soleh. Dia soleh dan Allah berikan bastatan fil ilmi wal jism. Punya kekuatan ilmu, punya kekuatan fisik untuk menjalankan apa yang menjadi ide dan gagasannya. Ya, maka ada grafik, ya, tadi makanya ada namanya estafet peradaban. Nggak ada kemudian satu yang instan. Nah, makanya yang harus kita bayangkan, ya, menghadirkan generasi di depan kita itu adalah yang kualifikasinya seperti al-khulafa ar-rasyidun. Walaupun untuk sampai ke sana, ya, berarti tadi kita menapaki tangga. Berarti kita butuh masa-masa setelahnya. Ya, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan masa-masa kebesaran Islam. Nah, itu untuk naik ke sana. Bahkan kalau kemudian yang paling dekat dengan kita adalah Turki Utsmani, ya, kita tapaki itu. Tapi jangan kemudian ketika bicara tentang masa ideal adalah kekhilafahan Turki. Enggak, itu bukan kekhilafahan. Ya, bukan kekhilafahan. Ya, tapi kita butuh belajar itu untuk kemudian, ya, terus naik. Ya, terus naik. Maka ambil sampai tadi level yang tertinggi, yaitu seperti para khalifah yang dalam Al-Quran dibahasakan dengan imam. Makanya termasuk nanti ketika kita mengkaji Nabi Ibrahim, yang Allah kemudian mengatakan ini ja'ilu kalin nasi imam. Kenapa untuk Nabi Ibrahim? Ya, Allah berikan label imam. Ya, dan bayangkan, ya, untuk Nabi Ibrahim ini seolah Allah tidak mencukupkan kisah Nabi Ibrahim di Al-Quran saja. Sampai Allah jadikan syiar loh untuk kita peringati. Ya, tiap tahun sekali Idul Adha, gitu ya, dan haji itu kan memperingati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, dan namanya imam itu pasti ada makmumnya. Ya, imam itu pasti ada makmumnya. Ya, makanya 3 kali kata uswah di Al-Quran, 2 untuk Nabi Ibrahim, 1 Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, maka insya Allah, ya, itu ada penjelasannya tersendiri. Tapi intinya hari ini, ya, kita jatuh, kemudian kita butuh tadi merangkak, ya, untuk semakin naik dan naik. Nah, maka kondisi yang mungkin lebih cocok kita hari ini, ya, tadi masa Tolut, ya, masa Tolut untuk menyiapkan generasi Daud, untuk kemudian menyiapkan generasi Sulaiman yang menggabungkan 2 hal tadi, kepemimpinan agama karena mereka nabi. Kalau kita belum, nggak ada nabi, berarti ulama, ya, kemudian, ya, pemimpin pemerintahan, ya, pemimpin pemerintahan. Wallahu a'lam bishawab.